Apalagi kita kan terkenal dengan Kota Sutra, ya, Kota Santri, Kota Sutra. Dan ingin juga sampaikan bahwa MKK Internasional pertama ini itu maskotnya adalah ikan danau tempe, kalau bahasa sengkangnya itu adalah bale bungo, ya, bale bungo. Nah tentu mereka pasti tahu para kafilah ini mana itu bale bungo, yang mana bisa nggak dinikmati, dicicipi. Oleh karena itu masyarakat Sengkan mohon siapkan bale bungo tak, ya, karena itu akan menjadi ikon tersendiri menjadi ciri khas tersendiri, dan bahkan mungkin menjadi oleh-oleh. Ya, bale bungo akan mendarat mungkin di Jambi, ya. Bale bungo akan mendarat di Maluku dan sebagainya. Nah, sehingga demikian kami di panitia lokal baik di Asadia maupun di Kementerian Agama, ya, karena maskotnya adalah bale bungo, maka kami munculkan sebuah tagline penyemangat, ya, untuk menyemangati teman-teman semua bisa bekerja dengan maksimal dengan tagline itu bunyinya Ewa ku bungo. Ya, Ewa ku bungo, karena maskotnya adalah bungo, maka kita semangati Ewa ku bungo, sehingga itu kalau spiritnya MKK Internasional, ya, serentak mengatakan Ewa ku bungo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat NU dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ilfasatul Kirani bisa kembali menyapa pemirsa yang ada di rumah dalam program podcast NU Channel Wajo. Dan tentunya kali ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang sangat menarik, yang dimana akan ada sebuah event berskala internasional yang akan digelar untuk pertama kalinya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan tentunya luar biasanya lagi, kita mendengar kabar baik bahwa kegiatan ini atau event ini akan dilaksanakan di Tanah Bugis, tanah tercinta kita dari bumi para santri, yaitu Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Dan tentu saja untuk mengulik ataupun mengetahui lebih dalam lagi mengenai kegiatan atau event internasional ini, sekarang telah hadir ataupun bergabung bersama kita Guruta Kiai Haji Muhammad Subhan Judah SAG MPDI selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Langsung saja kita menyapa Guruta. Assalamualaikum, Pung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pung, hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Di tengah kesibukan beliau, alhamdulillah masih menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber untuk kedua kalinya, ya, Pung, dalam program podcast NU Channel Wajo kali ini. Dan tentunya kita mungkin mulai di pertanyaan pertama, Pung, mengenai MKK atau Musabaqah MKK internasional. Mungkin masih banyak orang-orang awam yang masih belum mengerti, Pung, atau mengenal mengenai apa sebenarnya MKK internasional itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, MKK itu singkatan dari Musabaqah Qiraatil Kutub. Ini memang belum terlalu familiar, tidak sebanding dengan MTQ, ya, Musabaqah Tilawatil Quran. Kalau MTQ itu karena memang usianya udah puluhan tahun dilaksanakan di mana-mana, sehingga masyarakat kita ya lebih familiar, lebih terkenal istilah MTQ. Tapi istilah MKK ini memang karena untuk di Indonesia ini baru ke angkatan yang ke-8 dilaksanakan seluruh Indonesia. Musabaqah Qiraatil Kutub itu artinya sebuah ajang perlombaan membaca kitab turas atau kitab kuning atau kitab gundul, ya, membaca kitab yang tidak ada barisnya. Dan itu tidak sekedar dibaca, dan itu kan ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa baca begini, ya, ya, kenapa di kasrah, kenapa di dhamma, dan apa kedudukannya dan lain sebagainya. Nah, ini perlombaan memang yang sangat menarik, khususnya di kalangan pondok pesantren, di kalangan santri. Sehingga dengan demikian, ya, musabaqah ini dilaksanakan oleh sebagai salah satu kegiatan Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Pendidikan di dalam Pondok Pesantren Republik Indonesia untuk para anak santri di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Karena itu kita tahu bahwa puluhan ribu pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia ini punya santri jutaan, ya, yang setiap harinya, sehari-harinya mengkaji kitab-kitab kuning itu. Lalu kemudian ini oleh pemerintah Republik Indonesia, namanya Kementerian Agama,
memandang ini perlu dilakukan sebuah kompetisi ya keilmuan dalam rangka membaca, memahami, menerjemahkan, mengkaji kitab-kitab klasik ya, kitab-kitab kuning itu. Nah, lombanya ini bukan hanya sekedar membaca, tapi di situ ada pengkajian ya dan lain sebagainya. Intinya menariklah. Untuk bagi yang penasaran seperti apa itu musabaqah qiraatil kutub, yuk silakan bergabung dan silakan hadir di Kota Sengkang nantinya. Dan ini sebuah ajang yang sangat bergengsi ya, yang akan dilaksanakan pada saatnya nanti. Saya kira itu. Oke, Pung, berarti kegiatan ini memang salah satu kegiatan yang istimewa ya, Pung, yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan ataupun lomba kitab kuning lainnya. Nah, kemudian seperti yang Guru katakan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan di Kota Sengkang. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, bagi yang penasaran seperti apa sih sebenarnya kegiatan ini, maka datanglah ke Kota Sengkang di Kabupaten Wajo. Nah, kemudian mungkin muncullah, Pung, pertanyaan dari mungkin orang-orang di luar sana ataupun sahabat-sahabat yang menonton sekarang, bahwa dari sekian banyaknya daerah, Pung, di Indonesia, mengapa Kabupaten Wajo dan lebih khusus lagi mengapa di Pondok Pesantren As-Adiyah yang ditunjuk sebagai tuan rumah? Ya, kalau ditanya kenapa As-Adiyah jadi tuan rumah, kenapa Wajo jadi tuan rumah, ya saya pikir ini sebuah keajaiban juga sih. Dan mungkin disinilah berkah dari seorang ulama besar, karena seperti yang kita ketahui bahwa Pondok Pesantren As-Adiyah itu adalah pondok pesantren tertua, terbesar di Indonesia Timur kan. Nah, yang melahirkan banyak pondok-pondok pesantren di Sulawesi Selatan, bahkan di beberapa provinsi yang ada. Nah, dengan demikian tentu ini menjadi hal objek tersendiri tentu bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama ya, terlepas dari pimpinan atau ketua umum Pondok Pesantren As-Adiyah yang juga hari ini kebetulan diberi amanah selaku Menteri Agama Republik Indonesia. Ya, tentu As-Adiyah ini punya nilai tawar tersendiri di tengah-tengah masyarakat Indonesia, sehingga dengan demikian ditunjuklah, diberilah amanah Pondok Pesantren As-Adiyah yang berkedudukan di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo selaku tuan rumah. Yang kedua, memang selama ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa MKK ini di Indonesia itu sudah yang ke-8 kalinya, dan hampir semuanya dilaksanakan di Pulau Jawa dan sekali di Sumatera. Nah, ini untuk pertama kali dilaksanakan di Indonesia bagian timur. Nah, kalau bicara Indonesia bagian timur, saya pikir bicara tentang pesantren untuk wilayah Indonesia Timur, ya saya kira As-Adiyah lah yang menjadi penggerak, As-Adiyah lah yang menjadi peluncur, As-Adiyah lah yang menjadi bapak ya dari seluruh pondok pesantren yang ada. Saya kira itu pertimbangannya. Oke, berarti Pung, karena ini adalah acara, bukan sekedar acara lokal, di mana kita juga melibatkan dari luar Indonesia. Nah, tentunya berapa jumlah kafilah yang direncanakan untuk hadir pada event ini, Pung? Dan negara dari mana saja yang akan menyatakan ikut sertanya? Yang akan terlibat sebagai peserta lomba nantinya yaitu perwakilan pondok pesantren di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi mulai dari Papua sampai ke Aceh, itu perwakilan setiap provinsi akan hadir, ya akan hadir. Dan menurut informasi sampai hari ini, ya data kepesertaan yang sudah lolos untuk bisa hadir di Kota Sengkang nantinya itu semua provinsi ada. Ya, walaupun ya bervariasi dari jumlahnya tergantung kemampuan masing-masing kafilah ya provinsi meloloskan santrinya untuk sampai ke tingkat nasional. Yang kedua, di samping perwakilan dari provinsi yang ada di Indonesia, juga ada duta peserta, duta kafilah dari 10 mancanegara ya, 10 di negara di Asia Tenggara, yang juga ternyata di sana itu juga ada santri yang mengkaji kitab-kitab kuning. Dengan demikian mereka juga turut serta begitu antusias untuk mengikuti ajang bergengsi ini, sehingga dengan demikian di Kabupaten Wajo nantinya bukan hanya perwakilan 34 provinsi yang ada di Indonesia, lalu kemudian ditambah
peserta perwakilan dari beberapa negara di Asia Tenggara, sehingga dengan demikian kegiatan MQK ini yang tadinya hanya level nasional, nah ini naik derajatnya, naik satu tingkat menjadi tingkat internasional, ya internasional. Dan ini pertama kali, ya sepanjang adanya kegiatan ini, MQK ini untuk pertama kali melibatkan luar negeri, dan pertama kali menjadi tuan rumah adalah Asadia, Kota Sengkang, Kabupaten Wajo. Nah, dengan demikian tentu sebuah kebanggaan tersendiri, bahkan juga di satu sisi menjadi tantangan besar. Yang mudah-mudahan bisa kita sukseskan kegiatan ini, karena ini sebuah sejarah baru saya kira, ya. Sepanjang sejarah Kementerian Agama di Kabupaten Wajo ini, bahkan untuk Kabupaten Wajo baru kali ini nantinya akan menjadi tuan rumah perhelatan tingkat internasional, ya perhelatan tingkat internasional. Nah ini sebuah kebanggaan tersendiri, sehingga tentu kita harus melakukan persiapan-persiapan. Mungkin Pung Berta bisa jelaskan secara singkat ataupun secara sederhana sebenarnya apa saja cabang lomba yang akan digelar Pung dalam kegiatan ini? Ya, cabang-cabang lomba dalam kegiatan ini itu ada istilah marhala, ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan di dunia pesantren tentunya. Nah, di situ ada jenis-jenis kitab yang diperlombakan yang memang menjadi dasar kajian di beberapa pondok pesantren di Indonesia. Ya, sehingga dengan demikian di lomba nanti itu ada sekitar 14, ya, ada sekitar 14 ruang lomba yang berbeda-beda, sehingga mereka ada 14 jenis lomba yang dilaksanakan. Nah, namun demikian semuanya bermuara pada kajian kitab kuning, ya, semua kajian kitab kuning, dan dinilai oleh Dewan Hakim secara nasional juga, ya, para kiai, para guru-guru yang mumpuni, ya, di seluruh Indonesia, ya, hadir para tokoh pesantren, ulama-ulama pesantren yang memang ahli di bidang itu menjadi Dewan Hakim, ya, jadi penilai dalam kegiatan ini. Apakah Pung seluruh lombanya ini memang berfokus pada qiraatul kutub saja, ataukah ada cabang-cabang lomba lain Pung di luar dari khusus untuk qiraatul kutub memang fokus pada kitab Quran. Namun di ajang nanti ini di Kota Sengkang ini, kegiatan kita itu kan mulai tanggal 2 sampai tanggal 7. Nah, bukan hanya lomba qiraatul kutub, ya. Ini akan ada beberapa event yang menyertai kegiatan itu. Di antaranya adalah bersamaan dengan musabaqah qiraatul kutub itu akan dilaksanakan perkumpulan para pimpinan pondok pesantren, halaqah ulama namanya. Jadi halaqah ulama itu para ulama-ulama nasional, ya, ulama se-Nusantara, itu akan hadir di Wajo ini membahas beberapa tema-tema topik-topik aktual, ya, topik-topik aktual kehidupan bermasyarakat, sosial, berbangsa dan bernegara. Ya, semua ini tentu berdasar pada kajian kitab juga. Ya, jadi para ulamanya juga, para ulama di samping santrinya yang berlomba, ya ulamanya juga duduk bersama membahas topik-topik aktual yang terjadi di wilayah kita, dan itu ratusan juga pesertanya. Kalau kemarin disampaikan ada sekitar 500 ulama yang akan hadir juga, ya, pada waktu yang bersamaan, dan ini ditempatkan di kampus Asadia Putra Macanang. Di samping itu, halaqah ulama juga yang menyertai kegiatan MQK ini ada perkemahan santri Nusantara. Jadi ada sekitar 100 gudep, ya, 100 utusan pramuka di seluruh Indonesia itu akan melaksanakan perkemahan di bumi perkemahan Macanang, ya, nantinya itu. Dan ini juga akan mengiringi kegiatan MQK. Sepanjang kegiatan MQK juga mereka melakukan kegiatan perkemahan di sana, karena itu, ya, perkemahan ini kan juga sangat penting dalam pembinaan karakter anak santri kita. Lalu kemudian berikutnya di samping itu yang menyertai kegiatan ini juga ada Expo Kemandirian Pesantren. Expo Kemandirian Pesantren itu adalah kayak pameran produk-produk ekonomi pesantren, sehingga pondok-pondok pesantren yang berkiprah di bidang usaha,
di bidang ekonomi, ya, itu akan hadir dan tampil memamerkan produknya masing-masing. Ada mungkin pesantren yang memproduksi air minum, itu nanti. Ada pesantren mungkin yang pengolahan sampah dan sebagainya. Menarik lah karena ini dilakukan secara nasional, sehingga itu dilaksanakan nanti dipusatkan di lapangan Merdeka Sengkang. Di samping itu ada Fajar Inspiration namanya. Setiap subuh itu ada kajian di beberapa masjid nanti. Ya, jadi ulama-ulama kita yang hadir di Kota Sengkang di seluruh Indonesia itu kita manfaatkan untuk memberikan tausiah di beberapa tempat, di beberapa masjid, terutama di Masjid Agung. Ya, Ummul Qura itu setiap subuh itu kita agendakan ulama-ulama besar akan menyampaikan tausiah kepada seluruh masyarakat. Ya, lalu kemudian di samping itu ada juga lomba seni, ya. Dalam hal ini lomba hadrah. Ya, jadi kegiatan seni ciri khas pesantren, ya. Lomba hadrah itu nanti juga akan tampil masing-masing kabupaten kota dalam wilayah Sulawesi Selatan. Lalu kemudian hal yang paling menarik nantinya juga di malam hari di lapangan Merdeka, di arena expo itu, di arena pameran itu, ya, akan tampil beberapa artis religi dari Jakarta, ya, untuk menghibur masyarakat Sengkang, masyarakat Towajo, masyarakat Sulawesi Selatan. Ya, itu sudah di VIC-nya dari Jakarta akan menghadirkan beberapa grup band, ya, dari Jakarta untuk menghibur seluruh masyarakat yang ada pada saat itu. Oke, baik, Bang. Berarti jika kita bisa simpulkan bahwa ternyata memang bukan hanya lomba-lomba yang diadakan dalam kegiatan ataupun event ini, tapi juga ada kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan, ya, Bang. Ya, seperti yang telah Gurta sampaikan, akan ada kajian, kemudian akan ada perkemahan juga di Bumi Macanang dan berbagai kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Nah, kemudian, Bang, kapan tepatnya kegiatan atau event ini akan berlangsung dan apakah sudah ditentukan tanggal berlangsungnya kegiatan ini? Ya, MQK Internasional ini dengan seluruh kegiatan yang menyertainya itu nantinya akan dibuka secara resmi dan secara serentak, insya Allah pada tanggal 2 Oktober 2025 jam 9 pagi di Kampus Putra Asadia Macanang. Oleh karena itu peserta ini akan hadir dan mendarat di Kabupaten Wajo, di Kota Sengkang itu mulai tanggal 30 September nanti ini dan tanggal 1 Oktober. Jadi ada 2 hari diberi kesempatan untuk seluruh kapilah, seluruh kontingen seluruh Indonesia dan negara-negara ASEAN untuk hadir di Kota Sengkang pada tanggal 30 dan tanggal 1. Dan insya Allah tanggal 1 malam akan ada gala dinner, ya, akan bersama dengan pemerintah Kabupaten Wajo untuk semua tamu-tamu istimewa kita. Hadir beberapa menteri, ya, dan perwakilan duta besar dari beberapa negara sahabat, para pejabat, gubernur, ya, bupati yang terundang, ya, untuk bisa hadir silaturahim. Ya, Pak. Ya, karena besoknya akan diadakan upacara pembukaan. Ya, saya kira itu. Lalu, Bung, untuk semua kegiatan ataupun event yang akan dilaksanakan ini, apakah akan terpusat hanya di pondok pesantren saja kah atau ada lokasi-lokasi lain? Ya, untuk kegiatan saya ingin sampaikan bahwa kita di Asadia ini tidak sama dengan pondok pesantren yang telah menjadi tuan rumah sebelumnya. Iya, Pak. Ya, taruhlah misalnya yang baru ini 2 tahun yang lalu dilaksanakan di pondok pesantren Lamongan, ya, di sana itu hanya 1 kampus. Jadi semua kegiatan terpusat dalam 1 kampus itu, karena ya mungkin karena memang kampusnya besar, ya. Nah, kita untuk pertama kalinya, ya, Asadia sebagai tuan rumah tidak dalam 1 kampus, tapi kegiatan ini dilaksanakan di beberapa titik kampus. Karena kita yang punya kampus banyak di Kota Sengkang ini ada 4-5 kampus kita. Nah, untuk acara pembukaannya, kemudian halaqah ulama dan perkemahan santri itu akan dilaksanakan di Kampus Putra Macanang selama beberapa hari. Lalu kemudian di kampus kita, di kampus 4 ini, Mahat Ali juga akan ada lomba di situ yang dikhususkan untuk para mahasantri. Yang Mahat Ali itu dilaksanakan di kampus Mahat Ali. Lalu kemudian di sana juga nginap, di situ juga lomba. Lalu kemudian kita untuk MKK, ya, kebanyakan pelaksanaannya di kampus Lampung Koda, Jalan Veteran sana, ya. Ya, di situ paling banyak dan paling besar, paling ramai
kegiatan karena hampir semua peserta MKK yang akan hadir ini ribuan orang ini semuanya akan nginap di kampus Lapangkoda. Nah, di situ nginap, di situ juga lomba. Ya, kemudian untuk kegiatan expo saya sampaikan tadi, exponya itu dan acara hiburannya itu di lapangan Merdeka Sengkang. Sehingga ada 4 titik utama pelaksanaan kegiatan ini. Ya, nanti semua lokasi ini tentu difasilitasi. Ya, baik dari segi keamanan, kesehatan, kebersihan, pemenuhan sarana dan prasarananya untuk 4 kampus yang menjadi titik lokasi pelaksanaan kegiatan secara serentak. Oke, Pung. Karena kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat besar, sangat luar biasa, dan juga bahkan kegiatan perdana yang dilakukan di Kabupaten Wajo. Dan tentunya bagaimana nih, Pung, kesiapan dari Kabupaten Wajo sebagai tuan rumah, baik dari infrastrukturnya, kemudian penginapannya seperti apa, Pung, dan lain sebagainya. Ya, saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Wajo dan juga selaku Wakil Ketua Pengurus Pusat Pondok Pesantren Asadia, saya ya entah saya di Asadia, saya di Kemena, ya dua-duanya lah. Iya, Pung. Setiap hari kita lakukan pertemuan, briefing, memikirkan seperti apa memberikan pelayanan nantinya kepada tamu kita yang prediksinya akan hadir di Kota Sengkang itu sampai 5.000 tamu kita, ya. Ya, 5.000 ini tentu kami harus memberikan fasilitas pelayanan, ya, akomodasinya, transportasinya, kemudian konsumsi tentunya, ya. Ini yang hari-hari terus kita mengurai sedikit demi sedikit ketersediaan layanan yang harus kita lakukan. Dimaklumi memang karena Wajo ini bukan ibu kota provinsi. Iya, Pak. Ya, Wajo ini ibu kota kabupaten, tentu ya ketersediaan akomodasi sangat terbatas. Hotel misalnya, ya. Iya, Pak. Di Kota Sengkang hanya ada beberapa saja, ya, itu pun kecil-kecil, ya. Lalu kemudian penginapan, wisma yang agak jarang juga, sehingga kami harus merambah ke rumah-rumah penduduk tentunya. Nah, rumah-rumah penduduk. Tapi alhamdulillah hari demi hari, tadi pagi kami briefing lagi dengan seluruh teman-teman supporting dari Kementerian Agama, mencoba untuk mengurai dari provinsi ke provinsi mengenai ketersediaan layanannya. Yang jelas bahwa kalau untuk peserta dan ofisial itu semua diinapkan di dalam kampus. Ada karena kampus. Nah, yang berat ini adalah para pejabat yang akan datang, ya, para tamu yang akan hadir menyaksikan event ini, ya, tentu sebagai tuan rumah kami harus memberikan pelayanan terbaik, ya. Siapapun itu yang datang kami harus layani dengan baik. Oleh karena itu kami tentu mohon dukungan, yang partisipasi seluruh masyarakat agar betul-betul Kota Sengkang pada saatnya nanti memberi kesan yang terbaik kepada mereka. Iya, Pung. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali, Pung, penjelasan dari Guru Ta. Kami semua tentunya sangat bangga karena bahwa Kabupaten Wajo mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah untuk kegiatan ataupun event internasional yang sangat momentum ini. Dan semoga saja acara yang akan berlangsung nanti menjadi kegiatan yang dipenuhi dengan berkah, kemudian lancar tentunya, dan juga dengan tujuan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah lintas negara. Ya, saya tambahkan di satu sisi, ajang ini juga menjadi ajang promosi potensi daerah. Ajang promosi potensi daerah, sehingga diharapkan nanti masyarakat kita turut mengambil bahagian berkah. Karena yang akan datang ini akan hadir Kota Sengkang dari berbagai provinsi, dari berbagai daerah, berbagai suku, ya tentu ingin mengambil kesan tersendiri bagi masyarakat Sengkang, masyarakat Wajo. Apalah yang menjadi oleh-oleh untuk mereka bawa pulang tentunya. Sehingga demikian kami sampaikan kepada masyarakat untuk betul-betul memanfaatkan peluang ini, ya, mempersiapkan segalanya, karena tentu mereka akan pulang dengan kesan bahwa di Wajo ada dijual seperti ini. Apalagi kita kan terkenal dengan Kota Sutra, ya, Kota Santri, Kota Sutra. Dan ini juga sampaikan bahwa MKK Internasional pertama ini itu maskotnya adalah ikan danau tempe, ya. Kalau bahasa Sengkangnya itu adalah bale bungo. Ya, bale bungo.
Nah tentu mereka tante pasti tahu para kafilah ini mana itu Balai Bungo, yang mana bisa nggak dinikmati, dicicipi. Oleh karena itu masyarakat Sengkan mohon siapkan Balai Bungo tak, ya karena itu akan menjadi ikon tersendiri, untuk kegiatan menjadi ini. ciri khas tersendiri dan bahkan mungkin menjadi oleh-oleh. Ya Balai Bungo akan mendarat mungkin di Jambi ya. Iya, Bung. Balai Bungo akan mendarat di Maluku dan sebagainya. Nah, sehingga demikian kami di panitia lokal baik di Asadia maupun di Kementerian Agama ya karena maskotnya adalah Balai Bungo, maka kami munculkan sebuah tagline penyemangat ya untuk menyemangati teman-teman semua bisa bekerja dengan maksimal dengan tagline itu bunyinya Ewa ku Bungo. Ya, Ewa ku Bungo karena maskotnya adalah bungo, maka kita semangati Ewa ku Bungo sehingga itu kalau spiritnya MKK internasional ya serentak mengatakan Ewa ku Bungo supaya ada penambah semangat ya. Ini juga bungo sudah menjadi menasional dengan sendirinya, bahkan ikan bungo itu nanti akan menjadi terkenal di mancanegara. Saya kira itu ya. Oke, luar biasa ya pemirsa yang ada di rumah. Tentu saja kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Guruta untuk meluangkan waktunya pada hari ini untuk menjelaskan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan di kota kita tercinta di Kabupaten Wajo. Dan tentunya untuk sahabat NU, pemirsa NU dimanapun Anda berada, mari kita doakan agar kegiatan MKK Internasional ke-1 tahun 2025 ini akan sukses terlaksana dan juga menjadi cahaya baru bagi dunia Islam. Dan tentunya saya Elva Sawatul Kirani pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.